Belum lagi apa yang dilakukan oleh KPU saat ini. Ini tadi saya lupa bicara ini. Kenapa ada gambar ketua KPU ini? Adanya gambar ketua KPU ini karena kami melihat apa yang dilakukan oleh ketua KPU ini benar-benar menjilat ini. Banyak hal yang tidak diketahui oleh rakyat Indonesia bahwa pengaturan pada saat akan dilakukan ada 8 poin pemilu damai, ini pun dikatakan oleh KPU sudah ada rapat. Ternyata nggak ada. Kemudian apa yang terjadi pada saat debat Cawapres kemarin? Banyak keluar video-video yang tidak keluar di TV nasional pada saat siaran langsung itu. Bahwa saudara Cawapres 02 ini bertindak di luar dari apa yang sudah ditentukan oleh KPU. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini jika tidak diteruskan ke Bawaslu, jika tidak ditindak, ini kan benar-benar negara kita ini sudah tidak mengikuti apa aturan lagi. Jadi kalau besok seandainya ada kawan-kawan atau ada para aktivis yang turun ke jalan tidak ngikutin aturan, ya ini ada contohnya, ini ada contoh yang ditiru. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Bahwa apapun yang dilakukan sekarang, baik tidak baiknya negara ini ya ditentukan oleh calon pemimpin ini, paslon 1, 2, dan 3. Rekam jejak tidak akan bohong dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai seorang prajurit yang terlatih, harusnya berani mengakui kesalahan. Berani mengatakan bahwa yang salah itu adalah salah. Berani minta maaf. Bukan membangga-banggakan bahwa yang diculik itu ada di belakang semuanya. Dan saya bertanya, memang Budiman Sujatmiko itu diculik? Tidak. Budiman Sujatmiko itu dipenjara. Jadi itu tidak usah menunjuk Budiman Sujatmiko yang diculik. Budiman Sujatmiko itu dipenjara, Pak Prabowo. Gak kenal dia sama Pak Prabowo sebenarnya itu. Dan kok dia bilang itu kawan-kawannya yang diculik, mungkin kawan-kawannya pun gak kenal karena dia dipenjara 2 tahun. Ini harus disadarkan, masyarakat harus sadar bahwa apa yang dilakukan pada saat era 97-98 itu era yang paling menyakitkan bagi kami para aktivis. Dulu kami dibungkam dengan didatang. Datang aparat pada saat kami rapat, datang aparat. Kegiatan ini kami bubarkan atas nama undang-undang. Sekarang tidak. Ada aktivis menyampaikan opini, menyampaikan pendapat, ditangkap, dibungkam, diancam, dibikinkan LP. Orang baik seperti Jenderal Listio Sigit aja tidak bisa keluar dari kekuasaan oligarki ini. Dugaan kami, sebaik-baiknya orang, setulus-tulusnya orang yang bisa diterima oleh seluruh umat yang sekarang ini menjadi Kapolri. Kami yakini Pak Sigit pun sekarang nggak bisa bergerak. Apa kurang baiknya Jenderal Sigit ini? Listio Sigit ini Kapolri yang boleh katakan rendah hati. Tidak pernah berusaha menyinggung hati orang lain. Bahkan dari beberapa kesempatan saya lihat Kapolri ini merasa dipinggirkan oleh Presiden Jokowi karena tindakannya yang berusaha untuk lurus sesuai dengan konstitusi. Dan kami berharap Kapolri bisa bersikap seperti itu kembali. Karena keberlangsungan hidup negeri ini, keberlangsungan demokrasi di Indonesia ini bergantung kepada Bapak salah satunya sebagai komandan aparat penegak hukum di Polri. Kalau Panglima TNI hingga saat ini kami masih melihat bahwa TNI masih bersama rakyat. Kejaksaan Agung pun masih melakukan aktivitasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh rakyat.
Kami hanya menduga ada beberapa oknum aparat yang kami yakin Pak Kapolri pun sudah melakukan teguran-teguran keras bagi oknum-oknum ini yang berusaha mengintervensi, mengintimidasi, berusaha merepresi, baik itu aktivis, budayawan, tokoh, para pakar, segala macam. Dan ini, hingga saat ini, apa yang dilakukan oleh Kapolri kami masih hargai. Kami masih beranggapan bahwa itu hanya oknum-oknum yang di luar dari perintah Kapolri melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, melawan konstitusi. Kami berharap Pak Kapolri tetap tegak lurus, berada bersama rakyat, dan membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan dari penguasa oligarki. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN, pasti kita sikat.